Sudah mau berjalan 5 bulan gue pakai si Redmi 10 ini. Banyak banget pertanyaan dari kalian yang dilemparin ke gue. Kayak HP-nya ngebut nggak, baterainya aman nggak, kameranya bagus nggak. Bahkan saking banyaknya pertanyaan, HP ini disebut sebagai HP gacha. Tapi apa iya Redmi 10 HP gacha? Hey guys, selamat datang di Motion Gadget. Di video kali ini gue akan share pengalaman 5 bulan gue dari si Redmi 10. Iya, sama-sama kalian tahu, Redmi 10 ini adalah salah satu HP entry level yang ngedobrak pasar banget. Mulai dari layarnya, performanya, kameranya, bahkan desainnya. Di 5 bulan pemakaian si Redmi 10 ini, menurut gue ada beberapa hal yang kayaknya dilewatin aja gitu sama Xiaomi. Tapi sebelum kita ngebahas itu, kita ke sektor desainnya dulu. Di sektor desain, emang Redmi 10 ini udah cakep lah ya untuk HP kelas entry level. Warna HP gue ini adalah Pebble White yang putih bersih dan cakep juga sih. Gue nggak akan bahas segi desain dari peletakan tombol dan lain sebagainya karena kita udah bahas di video sebelumnya. Untuk segi performa, Redmi 10 ini sebenarnya bisa diandelin. Dengan Helio G88, RAM lega yang punya dua opsi 4GB dan 6GB, Redmi 10 ini bisa dibilang HP entry level yang cukup ganas. Gue nggak akan share hasil benchmarknya karena gue orangnya lebih suka hasil real life dibandingkan dengan hasil benchmark. Tapi sebelum itu gue ingetin lagi kalau ini tuh HP entry level. Jadi jangan berharap dapat performa yang ngebut kayak HP mid range. Nah, untuk bermain game sendiri ini enak sih. Helio G88 di Redmi 10 ini berjalan dengan baik. Kalau misalnya kita main game seperti Mobile Legends, ini udah dijamin rata kanan dan gameplaynya pun juga lancar dan enak. Lanjut kita main game COD Mobile. Untuk di game COD Mobile sendiri, settingan grafisnya ada di tengah-tengah. Dan untuk gameplaynya juga enak walaupun grafisnya nggak rata kanan. Contact with enemy. Enemy contact. UAV recon standing by. UAV recon is standing by. Target inside. Lanjut kita main game PUBG Mobile. Nah, di game PUBG Mobile ini sendiri berjalan di settingan grafis HD High yang gameplaynya masih playable banget. Untuk urusan performa gaming, sebenarnya Redmi 10 ini nggak usah diraguin lagi ya di kelas entry level. Malah bisa gue bilang Redmi 10 ini adalah salah satu HP entry level yang ganas di antara HP di kelas yang sama. Lanjut kita ke sektor layar.
Ini yang paling banyak banget kalian tanyain. Layar Redmi 10 ini sebenarnya ada plus dan minusnya. Plusnya, Redmi 10 ini punya resolusi Full HD Plus dan refresh rate-nya 90 Hz. Iya, ini HP entry level yang punya layar dengan refresh rate yang ngebut. Tapi minusnya, Redmi 10 ini masih pakai layar jenis IPS LCD. Sebenarnya bisa kita bilang minus juga sih, tapi seenggaknya Redmi 10 ini masih enak diajak nonton karena layar Redmi 10 ini tajam dan warna yang dihasilkan pun juga baik untuk kelas entry level. Bagian lain yang jadi nilai jual utama Redmi 10 adalah dual stereo speaker. Iya, HP entry level punya dua speaker di bagian atas dan bawah. Suaranya pun kalian bisa dengar kayak gini. We'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Kita ke sektor baterai. Selama gue pakai Redmi 10 ini, gue nggak pernah yang namanya ngecharge baterai di sore hari kayak di jam 2 atau jam 3 sore gitu. Maklum, Redmi 10 ini punya baterai yang cukup besar yaitu 5000 mAh dengan dukungan fast charge 18 watt. Ya lumayan lah ya ada fast charge daripada yang 6000 mAh, tapi ngecharge-nya cuma 10 watt. Masih pakai micro USB lagi. Lanjut, sektor yang paling essential bagi gue adalah kamera. Redmi 10 ini punya 4 biji kamera yang cukup lengkap dan bukan gimmick kayak HP sebelah. Redmi 10 ini punya kamera utama sebesar 50 megapiksel, ultrawide 8 megapiksel, dan dua lagi kamera makro dan depth sensor yang masing-masing sebesar 2 megapiksel. Untuk hasilnya gimana? Kalian bisa lihat kayak gini. Menurut gue, hasil kameranya cukup oke di kelas entry level. Warnanya oke, dynamic range-nya oke walaupun nggak lebar-lebar banget. Kamera ultrawide-nya pun pas dan nggak terlalu distorsi. Kamera malam atau night mode-nya yang ya bisa kalian lihat juga kayak gini. Seenggaknya bisa kelihatan lah apa yang dijepret. Untuk perekaman videonya sendiri, Redmi 10 ini bisa ngerekam hingga resolusi Full HD di 30 fps. Hasilnya kayak gini. Oke, ini adalah hasil perekaman kamera depan dari Redmi 10. Jadi kalian lihat aja kualitas gambar kayak gini. Kalau di backlight atau langitnya kayak gini, ini lumayan bagus loh. Langit sama mukanya tetap terhighlight tapi nggak overexposure. Oke, ini nggak ada haze-nya, jadi ya begitulah hasil kameranya. Oke, jadi ini adalah hasil perekaman kamera belakang, kamera utamanya ya, pakai Redmi 10. Dan karena nggak ada haze, jadinya hasil videonya berguncang. Kita pindah ke kamera ultrawide. Kalau yang ini pakai kamera ultrawide dan nggak ada haze-nya juga, jadi kameranya sedikit berguncang. Tapi seenggaknya ultrawide ini berguna banget. Oke. Satu hal yang gue sayangin dari Redmi 10 ini adalah nggak adanya EIS atau stabilisasi di perekaman video. Jadi video yang kita ambil bakal goncang banget. Kalau tadi kita udah bahas semua sektor yang cukup penting dan bagus-bagus, sekarang gue akan share beberapa sektor yang Xiaomi lewatin dan bikin HP ini kayak nanggung aja gitu. Sektor yang pertama adalah gyroscope. Ya, Redmi 10 ini nggak punya gyroscope hardware. Itu kenapa HP ini nggak punya EIS atau stabilisasi di perekaman videonya. Dan ini berdampak buruk juga buat kalian yang doyan main PUBG pakai gyro. Yang kedua di sektor MIUI. Iya, ada beberapa fitur yang disunat untuk Redmi 10 varian RAM 4 dan internal storage 64GB. Kayak HP gue ini. Nggak adanya fitur dual apps, nggak ada fitur dual space. Pas gue jadiin HP ini sebagai daily driver, jadi berasa kayak ada yang kurang aja gitu. Kayaknya dua sektor itu aja yang bikin gue kesel sama si Redmi 10 ini. Selebihnya udah oke untuk kelas entry level. Kalian gak usah minta layar AMOLED dengan refresh rate tinggi, performa ngebut, baterai jumbo. Soalnya HP ini tuh cuma 2 juta lebih sedikit. Untuk varian 464 dijual dengan harga 2.099.000 dan varian 6128 dijual dengan harga 2.499.000. Iya, dapat performa yang lebih ngebut di harga yang lebih murah dibandingkan dengan HP sekelasnya. Coba, ada hal apa yang kalian rasain selama pakai Redmi 10? Tulis aja di kolom komentar. Sekian aja kita bahas 5 bulan pemakaian dari Redmi 10. Klik tombol like jika kalian suka dengan video kali ini dan klik tombol dislike jika kalian tidak menyukai video kali ini. Sekian, Duki pamit. Have a nice day. Bye-bye.